รันเจวะบุตธานุสตินายันจะกโรมาเสนะโมสัมมาบินเนมิตัสสะอุดันตังกิริเมฆลังอุดิตะโกรัสสะเสนามารังกานาดิกามวิดินาจิตวะมุนินโดตันเตยัสสะภวัตุเตยยมังกลานิมาราติเรกัมมาวิโยจิตตัสสะจิตวามุนินโดตันยัสสะภวัตุเตยยมังกลารัตนัตตยาธัมมิกาเตยปัสสิติปัสสิเดวะนารายโบราเมสุราสิติโปรมาจะอินวัมโมยายะตาดาโปรมากันนามาเหสิโนจโยปิmilikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini seringkali direnungkan.
Berkurang nggak? Kurang berapa? Coba hitung. Ada berapa coba berhitung? Berapa saja? Kurang 4. Ada 12. Rapi kan? Rapi. Sudah tahu dalam satu tahap, karena kemarin sudah kena, hari ini kena lagi ya. Kacau lah. Besok liburan ya. Jam berapa besok Rangga datangnya? 6 lewat. Lewat 1 jam. Tadi datang berapa tadi? Kelewat nggak? Besok kita jalan agak jauh. Oh. Kayaknya siap-siap. Tapi nggak ada apa-apa. Nih wihara kita. Coba dengar, ada suara apa nggak? Dengar nggak? Ada suara apa tidak? Tuh, suara ketenangan. Makanya kalau dibilang wihara Sangkameta, kalau dibilang tidak mendukung buat latihan cari ketenangan, harusnya tidak tepat. Karena seperti yang kita sedang dapat dengarkan. Selain suara saya, kalau saya diam, ini itu tergantung dari bagaimana orangnya yang tinggal, mampu tidak cari ketenangan, apalagi malam, tengah malam. Semalam sekitar jam 10 nggak bisa tidur, keluar jalan Cangkama, jalan di belakang tempat jalan Cangkama, bundar mandir 2-3 kali, kaki semut semua, digeremetin semut, gatal-gatal. Akhirnya cari tempat lah, cari tempat keluar ke depannya, di dalam wihara depan, bagian depan jalan mundar mandir, jalan Cangkama. Mungkin kalau tidak rekaman CCTV kelihatan Bante sedang cari apa. Mundar mandir, suasana juga tenang, nggak ada orang. Kepala makin besar, ini kenapa ini? Kenapa bisa takut itu kan? Itu latihan meditasi begitu, ya kan? Dari hutan udah harusnya sudah biasa, tapi ini kenapa takut? Takut apa? Nggak ada orang.
lawan rasa takut, mudar mandir, bolak-balik sampai hilang sendiri perasaan takut. Itu kalau praktek itu seperti itu, ketemu praktek kita bawana. Harus berani berkorban. Dulu juga sebelum ini, waktu di sana itu duduk meditasi tempat terbuka, tidak terdengar suara apa-apa yang lain, cuma suara kodok itu terus menerus tidak berhenti. Duduk juga berusaha bertekad, rasa takut muncul juga. Bertekad ya, kalau misalnya harus mati ya, dulu mati di sini ya. Lebih baik mati daripada hidup dalam ketakutan seperti ini. Akhirnya lama-lama juga lewat sendiri ya. Karena mungkin udah tidak bisa apa-apa lagi, kemana ya kan, udah bertekad kalau mati di sini. Nah, duduk mau lari juga tidak bisa, kaki sudah kesemutan duluan kan, duduk lama-lama. Tapi kalau semalam itu kan jalan bolak-balik. Nah, kalau ada apa-apa masih bisa lari. Kalau lihat ada yang putih-putih ya lari juga. Tapi ya tidak ada apa-apa. Tuh, wihara kita tenang. Jadi jangan pikir wihara kecil dekat dengan pemukiman, dekat rumah penduduk, dekat banyak orang, tidak bisa cari ketenangan. Bukan, diri kita sendirilah yang harus cari sendiri. Ketenangan itu dari dalam ya. Kalau dari dalam sudah tidak tenang, jadi manapun juga tidak bisa tenang. Dari pikiran kacau, juga kacau terus menerus. Makanya itu perlu ada waktunya. Nah, kita cari ketenangan, ada waktunya juga kita untuk mulai berpikir mana untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Ini baru namanya bijak. Kalau sebagai anak-anak, apa yang jadi tanggung jawab utama, tugas utama? Saat ini tugas utamanya belajar sebaik mungkin. Bagaimanapun harus belajar ya, harus di sekolah itu mencari pengetahuan, karena bagaimanapun nantinya itu hanya akan membuat diri kita untuk berani berpikir, berani berangan, berani untuk bercita-cita. Lalu apa yang mungkin dibilang mustahil, itu pun dapat untuk digapai. Karena apa? Karena dari belajar di sana. Dan pada akhirnya semua itu adalah sebuah pengalaman. Ya. Lalu bagi orang yang sudah lewat masa belajar juga, apa yang penting? Nah, bagaimana mencari kebutuhan hidup? Ya. Tidak perlu harus berlebih-lebihan. Yang terpenting dapat untuk cukup, ya, tidak ada kekurangan. Nah, hidup sederhana, ya. Lalu dapat untuk melatih keinginan agar tidak sampai terlalu banyak, ya. Terus menerus berusaha merenungkan ajaran Sang Buddha. Kira-kira hidup ini untuk apa? Dalam kehidupan ini apakah yang ingin dicari? Nah, saat inilah malam ini waktunya kita coba untuk mencari apa yang sebenarnya. Hidup ini harus ditemukan, ya, bagi masing-masing diri kita, karena semua itu ada pada diri kita. Hanya tinggal kita yang berusaha untuk menemukannya. Sekarang mulai ambil posisi ambil posisi untuk mencari apa yang sejatinya harus kita usahakan di dalam kehidupan ini. Duduk bersila sekarang sudah
duduk bersila ya, duduk meditasi, sama seperti Buddha Rupa yang ada di depan kita. Nih, bantainya aja nih, duduk meditasi ini, lihat. Oh. Berlatih tegak. Kalau tidak pernah dibiasakan, juga tidak akan bisa. Beberapa menit juga sudah tidak kuat. Kalau hanya beberapa menit seperti ini saja tidak kuat, tidak tahan. Lalu bagaimana bisa menahan beban-beban kehidupan nyata yang nantinya itu akan ditemui, cepat atau lambat. Nah, dari sinilah latihan pelan-pelan untuk mulai fokus pada apa yang perlu untuk difokuskan, pada apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar ada, apa yang benar-benar dapat disadari saat ini. Saat ini kita tidak ada apa-apa. Orang tua juga tidak ada di sebelah. Saat ini benar-benar diri sendiri yang harus dapat melindungi diri sendiri. Melindungi dari apa? Melindungi dari beragam gangguan, melindungi dari segala kekotoran-kekotoran batin. Ada rasa malas, ada rasa tidak senang, ada rasa pegal, ada rasa sakit. Nah, disinilah diri sendiri harus bisa untuk melawan itu semua. Itu seperti lawan kita. Layaknya ketika kita bermain game, ada musuhnya, dan itulah musuh kita. Keengganan, kemalasan, rasa sakit, pegal-pegal, pikiran yang merayu untuk kesana kemari, main kesana kesini. Nah, itu udah dilawan. Tahan, bersatu tahan, punya kanti. Seperti yang Sang Buddha katakan, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah pelaksanaan dhamma yang tertinggi. Sambil terus jaga ketenangannya, sambil dengar. Ini sudah cukup dibantu. Nah, kalau tidak ada yang didengar, mungkin fokusnya akan semakin lebih sulit karena berbagai gangguan di mana pikiran juga tidak ada yang dipegang, tapi ada suara ini sambil dengarkan, sambil perhatikan. Nah, jadi ada yang membantu pikiran untuk teralihkan dari kekotoran-kekotoran batin yang muncul. Terus menerus berusaha ya. Amati hanya ada nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk bu, nafas keluar do,
Buddho, Buddho, Buddho. Perhatikan terus menerus. Buddho itu guru agung kita, Sang Buddha, yang artinya apa? Artinya itu ia yang sadar. Yang sadar. Di sini kita berlatih dengan menggunakan nama beliau untuk menjadikan fokus kita saat ini semakin lebih sadar, semakin lebih mampu lagi untuk menghadapi beragam gangguan yang ada di pikiran. Ini yang banyak orang itu sulit untuk mengendalikannya. Dan saat ini kita sedang latih adalah apa yang banyak orang tidak mampu untuk melatihnya. Makanya terhitung merupakan satu keberuntungan tersendiri. Jadi jangan disia-siakan waktu yang berharga ini. Terus menerus cari ketenangan di dalam diri kita. Masih ada 10 menit lagi. Tetap fokus, tetap konsentrasi. Suara yang didengar biarlah hanya berlalu, masuk ke telinga, lalu biarkan. Tidak perlu diikuti, tidak perlu dihafalkan, cukup dengar, mengerti, dengar, mengerti. Ini dalam praktek Citta Bhavana biasanya kalau di Thailand cuma sambil mendengarkan wejangan, jadi semakin lebih paham. Namun wejangan itu bukan untuk dihafalkan, hanya sekedar untuk mengajarkan diri kita apa yang dikatakan tersebut, seberapa besar nilai kebenarannya. Jadi ini yang diperhatikan, dan tidak jarang juga yang dengan mendengar juga sambil memperoleh pencapaian-pencapaian tertentu di dalam Dhamma, menembus pengetahuan-pengetahuan tertentu di dalam Dhamma. Seperti dalam zaman Sang Buddha, kita bisa lihat dari riwayat di mana kebanyakan orang-orang di zaman itu mampu untuk mencapai magga dan phala dengan sambil mendengarkan khotbah Sang Buddha. Makanya dalam hal mendengarkan Dhamma itu bukanlah apa yang patut dikesampingkan. Jadi terus fokus, terus amati diri sendiri, amati napasnya, nafas panjang atau pendek juga lihat dan biarkan, tidak perlu diatur, terus menerus. Semakin tenang, semakin damai. Ini cara berlatih, dan bisa dilihat juga sebagai acuan kira-kira akan seperti apa seseorang itu ke depannya. Pernah ada satu penelitian
di taman kanak-kanak. Di setiap meja dari masing-masing anak di TK tersebut diletakkan satu marshmallow. Masing-masing anak memperhatikan marshmallow yang ada di depan pandangannya. Lalu gurunya menetapkan waktu beberapa menit. Apabila siapa yang bisa menahan untuk sama sekali tidak menyentuh dan memakan marshmallow yang ada di depannya, nanti akan diberikan marshmallow dalam jumlah yang berkali-kali lipat dari yang ada di depan pandangannya tersebut. Namun umumnya pada saat itu anak-anak tidak ada yang mampu tahan, kebanyakan tidak tahan. Ada yang mulai memperhatikan, lihat, memandangi. Ada yang sudah mulai menyentuhnya, pegang-pegang. Ada yang langsung sudah memasukkan ke dalam mulut. Namun ada beberapa juga yang tetap diam, tahan, bertahan. Ini kisah nyata. Dan tahukah apa yang terjadi? Dari penelitian ini diikuti sampai ke 20 tahun kemudian, ketika anak-anak tersebut yang dijadikan sebagai objek untuk percobaan itu membuktikan bahwa anak-anak yang mampu bertahan sama sekali tidak menyentuh marshmallow yang ada di hadapannya sampai berujung mendapatkan hadiah, justru kebanyakan anak-anak tersebut menjadi orang-orang yang sukses, sementara beberapa lainnya menjadi pegawai biasa, ada yang menjadi pengangguran, ada yang menjadi narapidana, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk di mana uji kesabaran itu memiliki dampak luar biasa untuk menentukan seseorang akan meraih sukses ataukah tidak di dalam kehidupannya. Nah, makanya malam hari ini salah satu bentuk ujian juga, bentuk melakukan kebajikan juga. Jadi berkali-kali lipat di sini. Selain akan membawa pencapaian dalam kehidupan secara duniawi, juga mendapatkan hasil yang secara dhamma itu dikatakan sebagai paramangsukhang, kebahagiaan tertinggi. Nati santi parangsukhang, tidak ada kebahagiaan apapun yang dapat menandingi kedamaian batin. Kedamaian batin inilah kebahagiaan yang tertinggi. Jadi latih tetap fokus beberapa menit lagi, tetap bertahan. Perlahan-lahan tetap diarahkan
perhatiannya pada objek Bhavana Buddho, masih tetap jaga pikiran tidak kesana kemari, terus menerus hanya memperhatikan ketenangan yang ada di dalam diri. Jangan berikan ruang untuk segala macam bentuk kejahatan yang berupa keserakahan, ketamakan, kebencian, nafsu keinginan, kebodohan batin, dan lain sebagainya. Segala macam bentuk pikiran-pikiran negatif. Terus mengembangkan pikiran yang positif. Nah, isi pikiran itu. Sekarang sambil pikiran itu masih dalam ketenangan, tanamkan di dalam pikiran tenang tersebut. Semoga aku akan mampu untuk menjadi orang yang terus-menerus maju, terus-menerus berkembang, terus-menerus memperbaiki diri dari hari ke harinya. Semoga setiap langkah yang akan ku ambil merupakan setiap langkah yang terus mengarahkan semakin dekat dengan tujuan yang ingin ku capai. Dan semoga segala macam bentuk usaha yang dilakukan merupakan apa yang berada di jalan kebenaran yang dapat memberikan kebanggaan bagi diri sendiri, orang tua, dan banyak orang-orang terdekat lainnya. Nah, sekarang perlahan-lahan mulai untuk keluar dari ketenangannya, keluar dari meditasi, beranjali. Semoga kebajikan yang dilakukan pada malam hari ini dapat melimpah kepada para leluhur, sanak keluarga, orang tua. Semoga makhluk-makhluk yang tak tampak, baik dekat maupun jauh, dapat memperoleh pelimpahan jasa yang dilakukan oleh kita pada malam hari ini. Sampai sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Gimana? Tenang nggak? Oh. Tenang, ditenang. Ini yang gak tenang sendiri. Ada kemajuan. Berapa menit tadi? Hampir 20 menit. 1, 2, 3, 4. Nah. Lihat kan? Bukan tidak bisa. Sekarang belajar utamakan kualitas. Oke, sekarang siap-siap namaskara. Kakinya kalau dilonjorkan itu ke samping. Nah, jangan diselonjorkan ke depan. Ya, namaskara. Ya apa? Namaskara duluan kalian yang keluar duluan. Nah, pemimpinnya cedera.
Baru kali ini ada meditasi menghasilkan cedera. Ayo, 1, 2,